Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Satvika dengan NIM akhir 008, kelas A02 Akuntansi dan Perbankan dengan nomor absen 23. Di sini saya akan membahas mengenai pedoman akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Daftar isi yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan, kedua tata cara penyesuaian atas pos-pos laporan keuangan, ketiga laporan keuangan, keempat akuntansi aset, kelima akuntansi kewajiban, keenam akuntansi ekuitas, ketujuh laporan laba rugi, dan kedelapan laporan arus kas, kesembilan laporan perubahan ekuitas, serta kesepuluh catatan atas laporan keuangan. Pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan BPR juga bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Kedua, menciptakan keseragaman dan penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan BPR. Ketiga, menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangan. Acuan penyusunan yang pertama, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-EKTAP. Ketiga, standar akuntansi keuangan atau SAK non-EKTAP. Keempat, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR serta praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum. Tata cara selanjutnya pembahasan kedua, tata cara penyusunan atas pos-pos laporan keuangan. Ketentuan umum. Pada 1 Januari 2010, BPR menerapkan ketentuan dalam pedoman ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam pedoman ini. Kedua, tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban apabila pedoman ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Ketiga, mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berbeda berdasarkan pedoman ini. Keempat, menerapkan pedoman ini dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui. Dampak penyusunan di atas diakui secara langsung pada saldo laba awal tahun 2010. Selanjutnya, penyusunan rinci atas pos-pos laporan keuangan. Yang pertama, aktiva dalam valuta asing pada saat penerapan pedoman ini sebagai berikut. Debit kas dalam valuta asing dan kredit aktiva dalam valuta asing. Yang kedua, kredit yang diberikan sebelum 1 Januari 2010, debit kredit yang diberikan pokok, dan kredit yang diberikan, dan seterusnya. Selanjutnya, laporan keuangan komparatif periode 2009 sampai 2010. Yang pertama, klasifikasi pos-pos laporan keuangan disesuaikan dengan klasifikasi pos-pos keuangan periode 2010. Kedua, pengakuan dan pengukuran kembali pos-pos dalam laporan keuangan pada periode 2009 sesuai dengan pedoman ini tidak perlu dilakukan kecuali koreksi atau kesalahan. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan keuangan. Ketentuan umumnya, yang pertama, tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bahasa yang digunakan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Tanggung jawabnya Direksi BPR yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Mata uang dinyatakan dalam mata uang rupiah, keuntungan atau kerugian dalam periode perjalanan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan semua hal yang material yang sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa
akuntabilitas publik SAK-ETAP, laporan keuangan menyajikan informasi yang pertama relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan dan dapat diandalkan. Penyajiannya yang pertama harus menyajikan secara wajar, kedua aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan wajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi BPR disajikan dan diungkapkan secara terpisah. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Tidak diperkenankan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata sebagian besar. 7. Diberi pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Kedelapan, penyajian laporan keuangan bagi BPR wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Selanjutnya, perubahan akuntansi. Pertama, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu, konsisten penyajian. Yang pertama, laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BPR. Kedua, terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Dipersyaratkan oleh SAK-ETAP. Kedua, penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasikan untuk memastikan daya banding. Lalu, materialitas dan agregasi. Yang pertama, penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Kedua, pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Ketiga, informasi yang dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau omission. Saling hapus. Jumlah aset dan kewajiban pada neraca tidak boleh disaling hapuskan. Kedua, pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disaling hapuskan, kecuali aset kewajiban yang dihapuskan sebagaimana dimaksud di atas. Lalu, periode laporan. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan selain periode 1 tahunan dan jumlah yang tercantum dalam 2 periode laporan tidak dapat diperbandingkan. Informasi yang komparatif. Yang pertama, harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dalam laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali. Komponen laporan keuangan. Yang pertama, untuk tujuan umum terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BPR wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada Bank Indonesia dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Keterbatasan laporan keuangan. Pertama, bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. Kedua, bersifat umum baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. Lalu, menggunakan pertimbangan materialitas lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya untuk hukumnya. Serta adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sebagai menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kinerja antar BPR. Pembahasan selanjutnya, akuntansi aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan. Pos-pos aset yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kas. Kedua, kas dalam valuta asing. Ketiga, sertifikat Bank Indonesia. Keempat, pendapatan bunga yang akan diterima. Yang kelima, pendapatan pada bank lain yang termasuk giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito. Dan keenam, kredit. Ketujuh, agunan yang diambil alih. Ke-8, aset tetap dan inventaris. Ke-9, aset tidak berwujud. Dan selanjutnya aset lain-lain. Yang pertama, kas. Kas adalah mata uang kertas dalam logam rupiah yang masih berlaku atas syarat pembayaran yang sah. Dasar pengaturan aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Penjelasan, kas termasuk kas besar, kas kecil, dan kas
dalam mesin anjungan tunai mandiri dan kas dalam perjalanan. Kedua mata uang rupiah telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ketiga, tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional, dan mata uang emas. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kedua, kas dalam valuta asing. Kas dalam valuta asing ini adalah mata uang kertas, uang kertas asing, uang logam asing, dan traveler's check yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing. Dasar pengaturannya yaitu Sak-Etap Bab 6 tentang transaksi dalam mata uang asing. Penjelasannya, kas dalam valuta asing dapat dimiliki oleh BPR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha, serta saldo mata uang kertas dan logam asing sudah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Ketiga, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga sebagai untuk berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam sistem diskonto. Dasar pengaturannya Sak-Etap Bab 10 tentang investasi pada efek tertentu. Penjelasannya, SBI dapat diklasifikasikan menjadi dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Dimiliki hingga jatuh tempo dapat kita lihat pada PPT yang sudah ditampilkan. Lalu lanjut perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya ada pendapatan bunga yang akan diterima. Pendapatan bunga yang akan diterima ini adalah pendapatan bunga dengan kualitas lancar performing yang telah diakui sebagai pendapatan tetap diterima pembayarannya, termasuk pengakuan pendapatan bunga dari penempatan bank pada bank lain. Definisi penempatan pada bank lain yaitu penempatan atau tagihan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Giro pada bank umum, rekening biro BPR pada umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Tabungan bank lain yaitu rekening tabungan BPR dalam bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Keempat, deposito pada bank lain, penempatan dan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka. Lalu sertifikat deposito pada bank umum, yaitu penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan tujuan memperoleh penghasilan. Dasar pengaturannya yaitu Sak-Etap paragraf 2.12a dan Sak-Etap paragraf 20.27. Penjelasannya, penempatan pada bank lain terdiri dari giro bank umum, tabungan bank lain, deposito pada bank lain, dan sertifikat deposito pada bank umum. 2. Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan yaitu simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Deposito yaitu simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Sertifikat deposito yaitu simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Serta penempatan pada bank syariah yaitu penempatan dana BPR pada bank umum syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Lalu kredit, pemberian, dan penyaluran. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar BPR dan pihak lain. Kredit sindikasi yaitu kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh kedua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana. Ketiga, kredit channeling adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah.
Keempat, kredit executing adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah dan sebagian lagi berasal dari BPR. Kelima, kredit yang dijamin adalah pembagian kredit yang dananya berasal dari BPR dan risiko kredit dijamin oleh pemerintah, asuransi kredit, atau pihak lain. Dasar pengaturannya Sengketa paragraf 2.34 dan Sengketa paragraf 20.27. Penjelasannya, kredit berdasarkan pengertiannya memiliki 6 unsur, yaitu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati, jangka waktu tertentu, pendapatan berupa bunga, resiko kecuali pada kredit channeling, dan jaminan atau agunan, jika ada. Lalu jenis kredit menurut penggunaannya antara lain kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Jenis kredit menurut kualitas terdiri kredit performing dan kredit non-performing. Plafon adalah maksimum fasilitas kredit yang disediakan untuk nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. Kelonggaran tarik yaitu fasilitas kredit yang masih dapat ditarik oleh debitur. Produk kredit yaitu saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur. Biaya transaksi yaitu semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Kewajiban debitur yaitu seluruh kewajiban debitur kepada BPR berupa pokok ditambah tagihan bunga. Bunga kredit yaitu imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit yaitu biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui. Lalu denda kredit yaitu imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran. Komitmen fee yaitu biaya yang harus dibayar debitur atas bagian kredit yang belum ditarik diakui sebagai pendapatan bunga. Dalam aktivitas kredit sindikasi, BPR yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut dapat bertindak sebagai arranger, yaitu pihak yang memfasilitasi terbentuknya kelompok sindikasi. Kedua induk atau agen, yaitu pihak yang bertindak sebagai pemimpin kelompok pihak peserta sindikasi. Lalu sebagai peserta itu pihak yang ikut serta mendanai pemberian kredit sindikasi. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya ada penyisian kerugian dan penggantian pengakuan. Penyisian kerugian di kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Kedua, penghapus bukuan kredit dan penghapusan hak tagih kredit. Dasar pengaturan Sengketa paragraf 22.2 dan Sengketa paragraf 22.23. Penjelasannya, besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan kualitas kredit dan nilai agunan yang tersedia. Lalu, jumlah minimal penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk BPR ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggantian pengakuan kredit yang diberikan terjadi ketika dilunasi atau agunan diambil alih oleh dalam rangka penyisihan kredit. Hapus buku dan hapus tagih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nilai tunai penerimaan kas masa depan, yaitu nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur. Dasar pengaturannya Sengketa paragraf 2.24 dan peraturan yang relevan terkait dengan restrukturisasi kredit untuk BPR. Penjelasannya seperti yang ditampilkan di PPT. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Agunan yang diambil alih, yaitu adalah aset yang diperoleh BPR. Biaya untuk penjual adalah biaya tambahan secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai wajar adalah suatu jumlah di mana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan.
Nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai. Dasar pengaturannya sak etap paragraf 3.10 dan sak etap paragraf 9.6. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Pelakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Lalu ada aset tetap dan inventaris, yaitu aset tetap dan inventaris adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Dasar pengaturannya sak etap bab 15 tentang aset tetap, kedua sak etap bab 17 tentang sewa, dan sak etap bab 22 tentang pengunuran nilai aset. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Pelakuan akuntansi ada pelakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Dasar pengaturannya sak etap bab 16 tentang aset tidak berwujud. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Lalu aset-aset lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digunakan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Dasar pengaturannya sak etap paragraf 2.12a dan sak etap paragraf 2.34. Penjelasannya, aset lain-lain pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, serta mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah. Lalu piutang dari perusahaan asuransi, serta misalnya komparatif coins atau notes. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Lalu pembahasan selanjutnya ada akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah hutang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Pos-pos kewajiban yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut, yaitu kewajiban segera, utang bunga, utang pajak, simpanan dari bank lain, pinjaman diterima, dana setoran modal kewajiban, kewajiban imbalan kerja, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan kewajiban lain-lain. Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo atau yang segera dapat ditagih oleh pemilik dan harus segera dibayar. Dasar pengaturannya sak etap paragraf 2.35. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Pelakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Utang bunga merupakan pos yang dimaksud untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Dasar pengaturannya sak etap paragraf 2.35. Penjelasannya sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atau penghasilan BPR. Dasar pengaturannya sak etap bab 24 tentang pajak penghasilan. Penjelasannya utang pajak adalah merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak tiba di muka. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Simpanan adalah yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan penyajian penyimpanan dana. Dasar pengaturannya sak etap paragraf 2.35. Penjelasan sesuai yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan pengukuran, penyajian, pengungkapan. Simpanan dari bank lain yaitu kewajiban BPR kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito. Dasar pengaturannya sak etap paragraf 2.35. Penjelasan simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Dan simpanan dari bank lain termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman diterima.
Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia, dan dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Dasar pengaturannya Saketa paragraf 2.35. Penjelasan sesuai dengan ditampilkan dan perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dana setoran modal dan kewajiban adalah dana yang disetor secara ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan belum dinyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Dasar pengaturannya Sakekta paragraf 2.35. Penjelasan dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor, serta dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi kebutuhan yang berlaku merupakan bagian ekuitas BPR. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Dasar pengaturan adalah Sakekta bab 23 tentang imbalan kerja. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya ada pinjaman subordinasi, adalah pinjaman yang memenuhi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, ada perjanjian tertulis antara BPR dan peminjam, lalu ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh, minimum berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Serta jika ada likuidasi, maka hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. Dasar pengaturannya Sakekta paragraf 2.35. Penjelasan pinjaman subordinasi setelah jatuh tempo termasuk dalam pos kewajiban segera kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung oleh instrumen atau ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, lalu tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR, serta pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi. Dasar pengaturan Sakekta paragraf 2.35, penjelasannya sesuai yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi, ada pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kewajiban lain-lain adalah proses yang dimaksud untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Dasar pengaturannya Sakekta paragraf 2.35. Penjelasan termasuk dalam kewajiban lain adalah dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan dalam rangka penelusuran kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah. Perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya ada akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos ekuitas. Lalu komponen ekuitas untuk BPR antara lain terdiri dari modal, dana setoran modal ekuitas, laba rugi yang belum direalisasi, surplus revaluasi aset tetap, dan saldo laba. Modal dasar adalah seluruh nominal saham sesuai dengan anggaran. Lalu ada modal disetor, tambahan modal disetor, dan modal sumbangan. Dasar pengaturannya Sakekta bab 19 tentang ekuitas. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian.
dan ketentuan permodalan BPR. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Setoran modal ekuitas adalah dana yang telah secara real ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan untuk memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Dasar pengaturan Sekrekta paragraf 19.2 penjelasannya sesuai yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Laba rugi yang belum direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat. Dasar pengaturannya Seketa bab 10 tentang investasi pada efek tertentu. Penjelasan sesuai yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan. Surplus revaluasi aset tetap adalah selisih antara revaluasi dengan tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Dasar pengaturan Seketa paragraf 15.15 dan Seketa paragraf 15.16. Penjelasannya sesuai yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Lalu ada saldo laba. Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Saldo laba dikelompokkan menjadi cadangan tujuan, cadangan umum, saldo laba belum ditentukan tujuannya. Terdiri dari laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya, dan laba rugi periode berjalan. Dasar pengaturan Seketa bab 19 dan tentang ekuitas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penjelasan sesuai yang ditampilkan. Lalu perlakuan akuntansi ada pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pembahasan selanjutnya itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan non-operasional. Beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional. Yang termasuk laporan laba rugi adalah pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, dan beban pajak penghasilan. Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Ada pendapatan bunga, provisi, biaya transaksi, dan pendapatan operasional lainnya. Dasar pengaturannya ada Seketa paragraf 2.36, Seketa paragraf 20.12, Seketa paragraf 20.26, dan Seketa paragraf 20.27a. Penjelasannya pendapatan bunga dan pada pendapatan operasional lainnya. Perlakuan akuntansi yaitu ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Seketa berdasar pengaturannya Seketa paragraf 2.37. Beban operasional dirinci menjadi beban bunga, beban penyisian kerugian, beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, beban administrasi dan umum, dan beban operasional lainnya. Perlakuan akuntansi ada pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pendapatan non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Seketa paragraf 2.20 dan paragraf 2.22. Penjelasannya termasuk dalam posisi ini adalah keuntungan diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, serta penjualan aset tetap dan inventaris dan agunan yang diambil alih. Perlakuan akuntansi ada pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Beban operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Dasar pengaturannya adalah Seketa paragraf 2.20b dan modifikasi Seketa paragraf 2.23.
Beban non-operasional antara lain adalah kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dan denda atau sanksi karena suatu pelanggaran. Pelakuan akuntansi ada pengukuran, penyajian, pengungkapan. Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak ini yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi suatu periode. Beban pajak ini adalah jumlah penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak yang pada satu periode. Berdasarkan aturannya sengketa paragraf 24.3, penjelasan pajak penghasilan bisa merupakan pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tanggungan. Kedua, beban pajak ini dihitung berdasarkan laba fiskal. Pelakuan akuntansi ada pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan kas, serta setara kas. Dasar pengaturannya sengketa paragraf 73, paragraf 7.7, paragraf 78, paragraf 7.9, paragraf 7.10, paragraf 7.13, dan paragraf 7.16. Penjelasannya sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Lalu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan. Dasar pengaturannya modifikasi sengketa paragraf 6.3. Penjelasannya sesuai yang ditampilkan. Lalu ada catatan atas laporan keuangan, pendahuluan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpisah dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Dalam pedoman ini diatur hal-hal yang harus diungkapkan mencakup namun tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, informasi yang diwajibkan dalam sak-ektab, dan informasi tambahan yang tidak disediakan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta yang sudah ditampilkan. Dasar pengaturannya modifikasi sengketa paragraf 3.2, paragraf 3.4, dan paragraf 3.9. Lalu modifikasi sengketa paragraf 3.16, paragraf 4.12, paragraf 4.13, paragraf 19.7, paragraf 5.5. Lalu sengketa paragraf 8.2, 8.3, dan paragraf 8.5. Serta modifikasi sengketa paragraf 8.7. Penjelasan sesuai dengan PPT yang ditampilkan. Unsur-unsurnya, yang pertama gambaran umum BPR, kedua ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.